Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Revania Fareta Sugiarto, SHMH. Saya dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang sudah saya ampu dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini diberikan pada mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada semester 2 dengan kode mata kuliah FHK 0054 dengan bobot mata kuliah 4 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas dan 1 kali ujian tengah semester serta 1 kali ujian akhir semester. Selama mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa yang saya ajar akan mempelajari berbagai konsep fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pembahasan yang diawali di dalam ruang lingkup hukum tata negara ini berhubungan dengan hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya, sumber-sumber hukum tata negara, serta asas-asas yang melandasi kehidupan ketatanegaraan. Selanjutnya, akan mempelajari sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, konsep partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi, sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta konsep negara hukum, teori trias politika, otonomi daerah, dan prinsip good governance, serta konstitusi hingga kedudukan dan kewenangan badan peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui rangkaian materi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menelaah berbagai persoalan ketatanegaraan secara kritis, sehingga menghubungkan teori dengan praktik penyelenggaraan negara, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan dituangkan ke dalam rancangan pembelajaran semester, yaitu RPS. Dokumen tersebut telah melalui proses validasi oleh Ketua Program Studi dan juga bidang pendidikan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum tata negara, menganalisis sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang turunannya, lalu mengevaluasi hubungan antara lembaga negara serta penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi sekaligus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan mulai pendekatan yuridis yang logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun berdasarkan 3 komponen utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, dari ketiga komponen tersebut sehingga saling mendukung prosesnya untuk keberlangsungan pembelajaran yang terarah dan menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal. Untuk menunjang kegiatan belajar, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran, yaitu presentasi berbasis Canva, video pembelajaran, diskusi interaktif maupun kelompok, bahan ajar digital, hingga studi kasus yang diambil dari dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Pemanfaatan media tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi pembelajaran mahasiswa sekaligus menciptakan susunan belajar yang lebih menarik. Interaksi pembelajaran dirancang berdasarkan 2 arah. Mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tetapi juga aktif melalui diskusi tanya jawab serta presentasi kelompok, analisis kasus, debat akademik, serta refleksi terhadap isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang atau yang sedang hangat pada saat ini. Adapun sistem penilaian terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif, yang dimana asesmen formatif dilakukan melalui media kuis,
penugasan individu maupun kelompok, presentasi, keaktifan dalam diskusi, serta pembagian bentuk tugas sebagai proses yang tercantum di dalam RPS. Sementara itu, asesmen sumatif ini dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yaitu UAS, untuk mengukur ketercapaian komponen atau kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah case-based learning yang dipadupadankan dalam problem based learning. Kedua model tersebut diterapkan melalui metode presentasi interaktif, diskusi kelas, kolaborasi kelompok, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, telaah peraturan perundang-undangan, serta pembahasan isu-isu ketatanegaraan yang aktual, sehingga mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan mampu menghubungkan antara teori dengan praktik nyata. Lalu, referensi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, antara lain modul pembelajaran, buku-buku karya ilmiah saya sendiri, lalu buku-buku karya para ahli mengenai hukum tata negara, seperti buku Jimli Asidiki, Mahfud MD, serta Maria Farida. Lalu media pendukung lainnya untuk pembelajaran ada juga jurnal ilmiah nasional maupun internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Demikian mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus dinamika ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu pertemuan ke-13 mengenai materi good governance dalam kerangka otonomi daerah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai good governance. Good governance ini ada di pertemuan ke-13. Sedangkan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa? Otonomi daerah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan absensi terlebih dahulu. Nih ya, saya akan absensi satu persatu. Abdul Latif, hadir enggak? Enggak. Oke. Dani, Fatullah, enggak ada. Aina, Anissa, Zahira, Zahra Ayu. Oke, terima kasih. Banyak juga yang tidak hadir ya, tanpa keterangan dan sakit. Sorry, saya lewat sini. Oke, kita langsung masuk ke materi, di mana minggu ini kita akan mereview terlebih dahulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya otonomi daerah. Oke, menurut pandangan teman-teman, apa sih otonomi daerah itu? Oke, daerah yang diberikan kewenangan ya untuk menjalankan tugas atau mengelola apa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Sebelum kita masuk mengenai penjelasan good governance, kita akan mempelajari terlebih dahulu atau mengulas sedikit materi di minggu kemarin, minggu ke-12 ya, pertemuan ke-12, kita akan sedikit mereview materi mengenai otonomi daerah. Jadi kilas balik ya mengenai otonomi daerah. Oke. Nah, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai pokok pembahasan mengenai pengertian otonomi daerah. Tadi yang sudah Mega sampaikan ya, otonomi daerah itu adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks ruang lingkup daerah masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu.
daerah ini butuh apa, maka penyelenggaraan otonomi di setiap daerah walaupun undang-undangnya sama, dasar hukumnya sama, tetapi akan ada yang berbeda gitu ya. Jadi kan kalau dulu otonomi daerah kita ini, kita belum menganut otonomi ya. Dulu itu kita masih menggunakan sistem apa? Sentralisasi. Oke, kita masih menggunakan sentralisasi. Di mana sentralisasi ini pusat pemerintahannya ada di pusat. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan pelayanan publik, apa yang dibutuhkan oleh kita harus ke pusat. Begitupun pelaporan dan lain sebagainya kita harus ke pusat. Namun sekarang pasca kemerdekaan sudah dibentuk otonomi daerah yang dimana dianggap pemerintah daerah ini sangat dekat dengan kita nih sebagai masyarakatnya. Jadi diturunkanlah tugas kepada daerah untuk menjalankan tugas-tugas daerahnya sendiri. Maka nanti ada juga pembagian tugas antara tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah ya. Kalau misalnya tugas pemerintah pusat itu tugasnya ngapain aja sih? Penyelenggaraannya di bidang apa sih kalau pemerintah pusat? Hah? Pertahanan, perencanaan, terus ada lagi fiskal ya, hubungan bilateral ya. Kalau misalnya pemerintah daerah itu apa sih cangkupan tugasnya? Penyelenggaraan apa? Pendidikan, kesehatan, lalu apalagi? Pendidikan, kesehatan, apa? Pembangunan infrastruktur daerah ya. Oke nih, kayaknya teman-teman agak sedikit lupa dengan materi minggu lalu. Nah, pertanyaannya untuk mempertajam ingatan teman-teman lagi di pertemuan 12 gitu ya, pada pertemuan 12 minggu lalu, mengapa pembagian kewenangan pusat dan daerah harus diatur secara jelas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada yang bisa? Silakan Okta. Otonomi daerah diterapkan di negara kesatuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan juga pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengurangi beban kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini memungkinkan untuk mengatur lokalnya dan juga secara mandiri tanpa harus merusak memecah belah kedaulatan negara tersebut. Oke, terima kasih. Lalu selain Okta, ada lagi nggak yang bisa menjawab mengapa akhirnya pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus diatur dengan jelas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, silakan Reski. Ya, jadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu otoritasnya atau pelaksanaan pemerintahannya itu harus sejalan atau harus jelas pelaksanaannya. Jadi untuk menghindari adanya tumpang tindih gitu Bu dalam regulasi atau kebijakan yang dibuatnya gitu. Jadi regulasi antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat tidak bertentangan Bu. Jadi hal ini juga untuk menghindari atau memberikan suatu pemerintahan yang secara akuntabilitas, profesional dan terbuka gitu Bu. Hal ini juga untuk bertujuan gitu Bu, melindungi adanya hak-hak warga yang dijamin gitu Bu oleh pemerintahan dan oleh hukum itu sendiri gitu. Ya, sekian. Terima kasih Reski. Jadi diharapkan ketika mempelajari otonomi daerah itu adalah pembagian atau pengaturan kebutuhan pemerintahan daerah masing-masing agar tidak bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang dasar yang ada. Kita lanjut mengenai good governance. Apa sih good governance itu? Teman-teman pernah dengar nggak? Good governance itu apa sih sebetulnya? Atau pemerintahan yang baik lah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu apa sih? Itu. Oke. Okta mungkin? Udah sering dengar belum Okta good governance itu apa? Oke, jadi good governance itu merupakan sistem yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan
tugas-tugas daripada pemerintahan itu sendiri. Untuk mencapai apa sih sebetulnya? Untuk mencapai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu seperti apa? Transparansi, oke. Akuntabilitas, partisipatif, berbasis hukum. Jadi dalam penyelenggaraan good governance itu tidak boleh terlepas dari undang-undang yang ada gitu ya, harus berdasarkan undang-undang yang ada. Selain itu harus adanya transparan. Jadi penyelenggaraan pemerintahan harus transparan kepada masyarakatnya. Misalnya mau membuat EKTP, persyaratannya apa aja sih EKTP gitu. Nah, itu harus transparansi karena sekarang good governance kita, pemerintahan kita sudah berbasis elektronik penyelenggaraannya. Jadi di dalam websitenya itu harus transparansi. Apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diakses oleh websitenya dinas terkait gitu ya. Kalau misalnya KTP, KK, perizinan, kita punya hak nggak atas itu? Punya ya, itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Nah, di mana tadi yang seperti Reski bilang otonomi daerah itu digunakan untuk melindungi hak-hak warga negaranya gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah landasan konstitusi negara kita. Nah, ini ada Undang-Undang Dasar 1945 di mana pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah, good governance, apapun itu yang ada di ruang lingkup ketatanegaraan harus berdasarkan dengan hukum. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 negara kita adalah negara hukum ya. Lalu pasal 27 ayat 1 bersamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi, kedudukan warga masyarakat di dalam hukum itu semuanya sama rata, tidak ada yang membeda-bedakan. Si A kaya, si B miskin, nggak ada. Semuanya kedudukannya sama rata. Oke, lalu pasal 28C ayat 2, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kebijakan publik. Jadi ketika kita mempelajari good governance atau pemerintahan yang baik, ternyata good governance itu tidak bisa berjalan sendiri, harus ada partisipasi dari masyarakat. Itu yang sangat penting, baik itu untuk penilaian kinerja pemerintah ya. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya lapor gitu ya, untuk menilai kinerja pemerintah sesuai nggak sih dengan dasar hukum yang ada, sesuai nggak sih dengan prinsip-prinsip AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menunjang good governance itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan dasar hukumnya, undang-undang terkait penyelenggaraan good governance, pemerintahan yang baik. Ada Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di sini membahas mengenai AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, lalu ada pelayanan publik, standar mutu dan hak warga atas pelayanan negara. Nah, ini di sini adanya gitu ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini dijamin informasi itu harus terbuka untuk publik, harus transparan gitu ya. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi di sini adalah kerangka otonomi dan tata kelola pemerintahan, itu semuanya ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian materi ke-13 ya mengenai good governance. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan oleh teman-teman semua? Oke, Sheryl silahkan terlebih dahulu. Oke Bu, izin bertanya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi kan seringkali bertabrakan dengan hak diskresi
pejabat negara. Nah, menurut perspektif hukum tata negara, bagaimana batasan agar diskresi itu tidak disalahgunakan menjadi celah tindak pidana korupsi yang melemahkan tata kelola pemerintahan? Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Sheryl. Oke, jadi sejauh mana ya agar diskresi itu tidak disalahgunakan atau menjadi celah untuk korupsi ya. Oke, jadi gini, diskresi itu digunakan apabila memang penyelenggaraan pemerintahan itu dalam kondisi yang darurat saya katakan. Misalnya tidak ada yang namanya aturan hukumnya. Kayak beberapa tahun yang lalu kita kena COVID-19, ya kan? Nah, di mana COVID-19 itu tidak ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Nah, sedangkan kondisi kita adalah kondisi darurat. Nah, maka dari itu, kenapa hadirnya diskresi untuk membackup suatu sistem yang memang tidak diatur di dalam undang-undang. Nah, penyelenggaraan diskresi ini tidak bisa langsung diselenggarakan, harus didasarkan dengan surat keputusan. Nah, barulah di situ hadir diskresi untuk menutup celah hukum yang dimana kita ini memang belum ada undang-undang yang mengatur, sehingga bisa dilaksanakan nih tugas-tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan kepada masyarakatnya. Apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu, pada saat COVID-19? Obat, ya kan, masker, ya kan, pada saat itu kan sangat limit ya, susah gitu. Nah, itu tugas daripada diskresi. Jadi diskresi itu tidak bisa digunakan dengan, oh kita butuh diskresi nih, nggak bisa, harus ada surat tugasnya gitu ya. Silakan Ramdhani yang kedua. Baik Bu, izin bertanya, dibandingkan dengan sistem government, pemerintah tradisional atau governance menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Sejauh mana konstitusi kita, Undang-Undang 1945, telah memberikan payung hukum yang kuat bagi sektor swasta dan masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara tanpa kehilangan kontrol publik. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, lalu pertanyaan yang kedua dari Ramdhani tadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini mengenai dasar hukum, sejauh mana ya dasar hukum kita itu melindungi dan mengatur. Nah, di sini sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada pasal 1 ayat 1 di mana negara kita adalah negara hukum. Baik itu pihak sektor swasta maupun pemerintah harus berbasis dengan ini. Jadi penyelenggaraannya harus berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Lalu pasal 27 ayat 1 di mana persamaan kedudukan, baik itu berlaku untuk kita sebagai masyarakat maupun sektor swasta dan negara gitu ya. Lalu ada hak masyarakat. Nah, di sini ada yang namanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi yang tadi Ramdhani tanyakan adalah sejauh mana undang-undang kita itu mengatur ya agar sektor swasta dan pemerintah tidak kehilangan kontrol dari publik. Jadi contohnya gini Ramdhani. Nah, kita mengenal yang namanya BPJS. Oke. Nah, BPJS berkolaborasi dengan pemerintah. Berkolaborasinya dengan pemerintahan yang mana? Dengan dinas apa? Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan BPJS untuk masyarakat. Nah, di dalam undang-undang dan dalam penyelenggaraan pemerintah itu harus menganut dengan prinsip-prinsip good governance. Menurut saya, aturan hukum yang ada di sini sudah cukup untuk mengcover seluruhnya. Gitu. Oke, sampai sini Ramdhani. Sekarang silakan teman-teman bentuk 3 kelompok. Ada studi kasus yang harus teman-teman pecahkan. Nah, ini merupakan studi kasusnya. Ini analisis atau analisis diskusi yang harus teman-teman laksanakan oleh rekan kelompoknya gitu ya. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Silahkan teman-teman duduk dengan kelompoknya masing-masing atau berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
waktunya sudah selesai, teman-teman semuanya. Oke, silent ya. Waktunya sudah selesai, sudah habis, sudah teman-teman diskusikan tadi. Oke, siapa yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi? Silahkan angkat tangan perwakilan kelompoknya. Perwakilan kelompok silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu, perkenalkan nama saya Tiara Tunggadewi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, regulasi mana yang tidak dipatuhi oleh pemerintahan daerah? Itu yang pertama itu ada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Itu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kelompok 2. Izin menjawab Ibu, perkenalkan nama saya Mega Lestari dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Apa yang salah secara substantif dalam proses pembangunan ini. Dalam proses pembangunan, kegagalan atau kesalahan substantif umumnya bersumber dari perencanaan hingga aksi. Pada dasar umumnya, kesalahan berdasar tersebut mencakup kurangnya partisipasi, kelemahan perencanaan, inkonsistensi, regulasi, dan juga kelembagaan hingga ketimpangan dan sentralisasi. Oke, terima kasih Mega dari kelompok 1 ya. Iya, Ibu. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ferdiansyah, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab soal nomor 3 tentang dampak dan solusi. Apa akibat jangka panjang dan bagaimana seharusnya menyelesaikannya. Jadi di sini menemukan beberapa dampak, yaitu dampak dalam jangka panjang, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dapat menyebabkan pemborosan anggaran daerah. Fasilitas publik tidak dimanfaatkan secara maksimal, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Lalu solusinya yaitu pemerintah harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan melalui musyawarah atau forum konsultasi publik. Lalu melakukan survei terhadap kebutuhan masyarakat, serta menerapkan prinsip good governance, terutama dalam hal partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oke, cukup sekian jawaban dari kelompok saya. Terima kasih Dani, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3, oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman yang saya banggakan. Mungkin pertemuan ke-13 ini saya akhiri ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.